warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalian tahu nggak kenapa kelas 4 dan kelas 5 dijadikan satu? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Karena ada guru kelas 4 tidak bisa masuk karena sakit. Oke, kali ini nanti pelajarannya karena ini digabung, yang kelas 5 sudah sini, kelas 4 sudah sini. Nanti Pak Bundar akan menjelaskan ke kelas 4 dulu, memberikan materi ke kelas 4 dulu, setelah itu ke kelas 5. Oke? Sekarang Pak Bundar akan absen dulu. Untuk kelas 4, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, kelas 5. Kenapa Bibi tidak masuk? Nggak tahu. Oh iya. Oke dong. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas saya tunjuk untuk kelas 5 untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Oke. Selanjutnya kita bernyanyi bersama ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya bisa berdiri. Berdiri. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu mingguku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berbangga jiwanya, berpulang merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kali ini Pak Bundar akan mengajarkan untuk kelas 4 yaitu teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Dan untuk kelas 5 Pak Bundar akan mengajarkan materi hari ini sifat-sifat cahaya. Untuk kelas 5 bisa belajar dulu membuka
Tadi atau tadi malam semuanya sudah belajar tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Manusia menciptakan alat dengan cara untuk mempermudah hidupnya. Kenapa teknologi diciptakan? Yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Seperti dalam pertanian, kalau dulu untuk mengumpulkan atau panen padi kita menggunakan ani-ani atau menggunakan sabit. Kalau sekarang kita menggunakan apa untuk panen? Ya pakai kombi, benar pakai kombi. Jadi teknologi produksi yang berkembang pada zaman dahulu, orang menggunakan alat produksi sederhana. Sekarang digunakan dengan mesin-mesin modern. Namun demikian masih ada masyarakat yang menggunakan alat produksi sederhana, misalkan alat tenun tradisional. Lalu untuk teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Pada zaman dahulu menggunakan alat-alat komunikasi seperti kentongan. Untuk mengumpulkan orang menggunakan kentongan. Terus menggunakan asap, telik sandi, kurir, dan tali pohon. Dulu untuk mengumpulkan orang-orang bisa pakai pohon. Lalu perkembangan sekarang sangat pesat. Ada yang menggunakan setelah itu perkembangan melalui koran, ya, melalui koran, melalui surat. Jadi perkembangan teknologi komunikasi sudah berkembang pesat melalui koran, melalui surat. Setelah itu berkembang lagi menjadi telepon, televisi sekarang. Dan apalagi ya sekarang sangat pesat sudah menggunakan Android atau telepon pintar. Untuk teknologi transportasi juga berkembang. Teknologi transportasi dari zaman dahulu, misal kita bepergian, zaman belum ada sepeda, kita jalan kaki. Setelah itu adanya sepeda, kita naik sepeda. Setelah itu adanya motor, mobil, kereta, pesawat terbang, dan lain-lain. Oke, kalian kan sudah belajar dari rumah. Alat atau sarana transportasi yang digunakan saat ini. Ada transportasi apa saja? Transportasi udara, laut. Oke. Ada yang tahu transportasi darat? Oke, baik. Ada yang tahu teknologi apa? Transportasi air apa saja? Oke, apa lagi ada yang tahu? Ya, oke. Kan ada saksi transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Transportasi udara ada yang tahu apa saja? Oke, Pak Munir akan sedikit memberikan pertanyaan ya. Untuk transportasi air, ya. Transportasi air itu ada banyak ya. Transportasi kapal barang, kapal penumpang, kapal tanker, kapal perang, kapal tunda, kapal ikan, dan kapal riset. Oke, Pak Munir akan tanya apa yang dimaksud dengan kapal barang. Ada yang tahu? Kapal barang. Untuk mengangkut barang-barang biasanya dipakai untuk mengangkut mobil, sepeda, skuter, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kapal penumpang. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Kapal penumpang. Kapal penumpang. Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya.
Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalian. Untuk kelas 5 silakan belajar dulu. Oke. Kemudian ke kelas 4 dulu. Ada yang tahu kapal Tiger? Siapa yang ya? Apa? Untuk mengangkut minyak dan lunas solar. Oke, terima kasih. Kapal perang? Ada yang tahu? Apa? Perang adalah kapal yang khusus digunakan oleh angkatan laut untuk berperang. Kapal jenis ini dilengkapi dengan senjata dan meriam. Bahkan ada kapal yang dapat dipakai untuk mengangkut pesawat. Kapal ini namanya kapal induk. Oke. Untuk kapal tunda, ada yang tahu? Ya, apa? Kapal tunda adalah kapal yang digunakan untuk memandu kapal-kapal kita waktu masuk ke pelabuhan atau keluar pelabuhan. Oke, sekarang kapal ikan, ada yang tahu? Ya, apa? Kapal ikan adalah kapal yang digunakan oleh nelayan khusus untuk menangkap ikan. Oke. Satu lagi, ada kapal riset. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke. Riset adalah kapal yang digunakan oleh para ahli atau peneliti untuk meneliti kehidupan laut. Oke, baik. Semuanya sudah tahu ya alat teknologi, produksi, alat komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya, Pak Munir ada gambar. Pak Munir ada gambar. Di sini ada perkembangan teknologi transportasi dari zaman dahulu. Misalnya ini ada menggunakan kuda, ya, lima. Terus ada sepeda, berkembang pesat menjadi motor, ada jadi kereta, mobil, dan ada kapal pesiar, kapal laut, ya, ada pesawat juga. Sedangkan untuk teknologi komunikasi dulu kayak sekarang. Dulu seperti ini ya, menggunakan centongan, menggunakan lonceng, terus alat-alat zaman dahulu, dan televisi. Dan kalau sekarang teknologi berkembang pesat, menggunakan zaman dulu sebelum ada HP itu ada HT. Ya HT ya, tidak pakai pulsa. Ya itu HT, ada radio, terus ya, dan berkembang pesat sampai sekarang adanya handphone atau telepon pintar. Oke, untuk perkembangan teknologi produksi. Sekarang teknologi produksi ini salah satu contoh gambar. Dulu panen padi ini yang dinamakan ani-ani ya. Ani-ani. Kemarin kan sudah dari Museum Manjul kan. Museum Manjul ada ya. Itu ani-ani seperti ini. Jadi kayunya ini dipegang, yang ini adalah pisaunya. Jadi dipegang pakai tangan ini terus dipotong ini. Terus berkembang ada jadi sabit. Ya, terus sekarang mesin mobil untuk panen. Bajak pun juga berkembang. Dulu mungkin orang menggunakan cangkul. Sebelumnya kan menggunakan cangkul, terus menggunakan kerbau. Sekarang pakai traktor. Oke. Itu untuk pengetahuan kalian. Oke, kan bisa kemudian bagi menjadi 3 kelompok untuk kelas 4 karena jumlah siswa 16. Kali ini Pak Munir akan memberikan tugas kelompok mencatat teknologi produksi dikelompokkan zaman dahulu sampai zaman sekarang. Untuk kelompok 1 teknologi transportasi, untuk kelompok 2 alat komunikasi, kelompok 3 alat produksi. Mungkin sebagai gambaran Pak Munir akan membagikan untuk alat produksi. Alat komunikasi, alat transportasi. Sekarang dikerjakan kelompok di kertas kalian, dikerjakan kelompok, mengumpulkan 1 ya, ditulis 1 alat apa? Zaman dahulu, terus yang kedua zaman sekarang.
alat transportasi, produksi atau komunikasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Oke Pak Munir, jangan ramai ya, dikerjakan kelompok bersama mengerjakan. Sekarang Pak Munir ke kelas 5. Oke, untuk kelas 5 tadi sudah Pak Munir suruh untuk belajar tentang sifat-sifat cahaya. Karena sudah membaca, ada yang tahu apa itu sifat-sifat cahaya? Ada yang tahu artinya sifat cahaya? Atau cahaya artinya apa cahaya? Ya, apa? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan kadar gelombang sekitar 380 sampai 750 mm. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya, kegunaan yang bekerja cahaya adalah salah satu bentuk energi tadi. Cahaya sangat penting untuk kehidupan di bumi. Karena apa? Kalau tak ada cahaya, untuk matahari pun kalau mendung tidak ada cahaya akan gelap, apalagi malam hari tidak ada cahaya. Oke, akan gelap gulita. Jadi cahaya itu sangat penting untuk manusia. Ada yang tahu sifat-sifat cahaya? Masih ingat kalian tentang sumber cahaya? Masih apa? Sumber cahaya itu apa? Ya. Contohnya sumber cahaya apa? Ya, matahari. Terus ada lagi lampu. Oke. Cahaya pun ada berbagai macam atau berbagai macam sifat-sifat cahaya. Cahaya yang pertama ada cahaya merambat lurus, ada cahaya dipantulkan, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa dikuraikan, dan ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Oke, Pak Munir akan sedikit menyanyikan apa? Ada yang tahu cahaya merambat lurus? Angkat tangan. Oke, silakan. Agak keras. Saya akan lurus dan tidak menemukan perbedaan. Jika saya mengenai suatu benda, maka saya berharap benda akan menjadi golongan. Oke, baik. Lalu ada yang tahu cahaya bisa dipantulkan? Bagaimana cahaya bisa dipantulkan? Ada yang tahu? Ya, apa? Kita bisa melihat cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Oke, itu arti atau pengertian cahaya bisa dipantulkan. Mungkin tadi Pak Munir untuk cahaya merambat lurus. Pak Munir ada contoh, ini pakai senter ya, karena di dalam ruangan cahaya merambat lurus. Jadi tidak bisa berbelok dengan sendirinya. Kalau bisa melihat ini dengan celah ya, misal ini kalian kan ada misal genting rumah ada yang enggak. Ini adalah salah satu contoh cahaya merambat lurus. Oke, selanjutnya cahaya bisa dipantulkan. Tadi ini Pak Munir ada contoh pakai cermin. Ya, itu. Jadi cahaya bisa dipantulkan sesuai dengan sudut di atasnya. Oke, baik. Terus cahaya bisa menembus benda bening. Oke, cahaya bisa menembus benda bening. Contoh ini pakai plastik ya, atau bisa mungkin gelas. Jadi cahaya tembus pandang itu loh. Kalau bisa dilihat, jadi cahaya bisa menembus benda bening. Oke, ada yang tahu pengertian cahaya dapat menembus benda bening? Siapa yang tahu?
Ya benar. Itu seperti kaca gitu. Kalau ini cermin namanya karena bisa memantulkan gambar. Kalau itu kaca seperti jendela itu kan tembus, cahaya bisa masuk. Seperti gelas tadi juga bisa membus. Oke, sekarang cahaya bisa dibiaskan. Ada yang tahu? Ayo katakan cahaya bisa dibiaskan. Ayo apa tadi cahaya bisa dibiaskan? Ya apa? Cahaya juga dapat dibiaskan atau dibolehkan dengan menembus media yang tradisional, yaitu ada yang menentukan. Cahaya bisa dibiaskan atau dibolehkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Contoh cahaya, kamu ada contoh cahaya bisa dibiaskan. Kalau kita bisa melihat, kalau lebar ya sepanjang. Misal ini pakai muka kuning, contoh sedotan sama gelas dan air. Jadi cahaya bisa dibelokkan. Jadi tidak lurus ya. Bisa melihat gelas apakah ini lurus sedotannya antara atas dan bawah. Beda ya. Ya ini namanya cahaya bisa dibiaskan. Lalu cahaya bisa diuraikan. Ada yang tahu cahaya bisa diuraikan? Oke, Mas Yuda, silakan. Bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya putih dari matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi. Menggunakan prisma transparan, cahaya menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Oke, kalian pernah tahu nggak contoh cahaya yang bisa dibiaskan? Oke, maaf, tadi apa? Cahaya bisa diuraikan. Tadi Pak Munir ada contoh CD atau untuk DVD tercatat soal CD. Ini contoh cahaya bisa dibiaskan karena apa? Dia bisa menguraikan, sebenarnya cahaya bisa diuraikan. Jadi berwarna-warni menjadi pelangi, warna pelangi. Kalau bisa ini ada lagi contohnya pakai bolpen ini, bolpen snowman contoh ya bisa dibiaskan. Dan caranya kalau kalian tahu, kalau ada matahari terus pakai air di bak ini dimasukkan, jadi kena sinar matahari akan dipantulkan ke tembok atau dinding lain, akan mengeluarkan warna-warni. Itu cahaya bisa diuraikan. Atau contoh ini pun kalau ini sudah otomatis sudah diuraikan sendiri ya. Kalau misal dipakaikan cahaya seperti ini, nah akan keluar bentuk pelangi. Ini namanya cahaya bisa diuraikan. Ini namanya cahaya bisa diuraikan. Oke. Ketiga ada yang keenam, yaitu cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ada yang tahu? Oke, Mas Bukam, silakan, agak keras. Bayang-bayang terjadi apabila cahaya terhadap suatu benda, maka terbentuklah bayang-bayang. Oke. Cahaya dihalangi oleh bentuk benda. Contoh ini pakai gunting ya. Karena cahaya dihalangi oleh bentuk benda, maka akan terbentuk sesuai bentuknya. Kalau gunting, bentuk gunting. Kalau kotak, kalau bulat sesuai bentuknya. Karena ini dihalangi. Ini salah satu contoh cahaya akan dihalangi. Di situ juga mengenal jenis cermin, ada cermin datar, cembung, atau cetung. Ada
Saat kita berdiri di depan cermin dasar, kita bisa melihat tampilan yang sama seperti sebenarnya dari diri kita. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Cahaya sendiri bisa merambat. Ada yang tahu bagaimana cahaya merambat? Ya. Sepertinya cahaya bisa merambat tanpa berhubungan atau perantara. Oke, baik. Cahaya merambat. Ada yang mengapa kalian memiliki bayangan? Pak Mudes, sekarang tanya, mengapa kalian memiliki bayangan? Karena apa? Oke, baik. Jadi kalau kita dipakai cahaya malam hari pas lampu mati, pakai lilin, kita berdiri di depannya, otomatis mengeluarkan bayangan sesuai bayangan yang menutupinya. Oke, baik. Pak Munir akan membagi tugas praktek ya loh, untuk kelas 5 mengenai sifat-sifat cahaya. Kalian boleh pilih mengambil dari sifat-sifat cahaya tersebut, dan ini Pak Munir juga ada alatnya, boleh dipakai untuk praktek. Silakan maju, ambil. Mau praktek apa? Gak apa, silakan ambil. Oke, baik. Oke, tolong dicatat ya. Apa yang kalian praktekkan, tolong dicatat sesuai apa yang kalian praktekkan. Kalau bisa, tolong sekalian digambarkan modelnya atau sesuai contoh. Digambarkan di buku model apa yang kalian ambil. Membelokkan cahaya atau warna-warni. Dan untuk yang praktek pakai apa cahaya bisa diuraikan, bisa digambarkan ada warna apa saja, dan tolong digambarkan ke dalam buku. Dikacakan bersama ada warna apa aja, dan tolong digambar. Modal prakteknya, alatnya, tentunya mau digambarkan dan dikasih keterangan. Oke, silakan. Ayo silakan dikerjakan kelompok. Di buku tulis. Ya, salah satu itu. Bukan yang kalian ambil tadi yang cahaya bisa diuraikan. Oke, baik. Bisa ditulis, digambarkan CD yang diambil, terus center, bisa digambarkan alat-alatnya. Dan tolong dijelaskan di situ warna apa aja yang muncul. Oke, nanti bisa praktek ke depan ya untuk mempraktekkan. Apakah muncul atau ke depan sana? Dialihkan ke depan. Enggak kelihatan senternya. Yang agak besar. Tuh. Oke. Tolong digambarkan, mas saya sekarang mulai menggambarkan alat-alatnya, ditulis apa aja, terus ditulis, digambar, lalu dikasih keterangan. Ya, gambar alat yang dipakai ini. Gambar alat jangan diarahkan ke mata. Tolong kerjasama ya, dikerjakan nanti maju bersama. Yang satu praktek langsung ke depan, 2 anak, 1 pegang center, 1 pegang ini, yang ketiga menjelaskan, yang 3 anak menjelaskan. Oke, Pak Munir akan ya boleh dibicara ya. Pak Munir akan ke kelas 4 dahulu. Oke. Untuk
Sudah, oke, silakan maju. Semuanya maju. Dibawa pekerjaannya. Maju. Silakan maju. Di sini aja. Di sini. Mantap. Oke. Kalian bagian apa? Tolong dijelaskan dan sebutkan nama kalian ya. Satu-satu menyebutkan nama. Yang lain bisa pinjam dulu. Ayo, urut dari sini. Sebutkan nama, lalu apa aja tadi yang sudah dikerjakan. Agak keras. Nama saya Uko. Satu, kentongan, dua lonceng, tiga televisi, empat radio. Sekarang satu televisi modern, dua handphone pintar, tiga radio modern, empat laptop. Oke, untuk Mas nama? Oke, sekarang agak keras, suaranya. Yang keras suaranya. Baik. Namanya keras. Nama Rizky, dulu kentongan, lonceng, televisi, radio, sekarang televisi, laptop, radio. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang maju ke depan untuk pulang. Satu, jelaskan. Agak keras, sebutkan nama dan pekerjaan kalian. Oke, silakan. Ya. Ya, terus apa yang kalian kerjakan?
Papa selam. Oke, baik. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang Putri ada maju. Oke, udah kerjakan bersama. Yang lain diam. Perkenalkan nama kalian. Perkenalkan nama kalian dan sebutkan saja Pak, alat produksi. Alat produksi zaman dulu. Sebutkan apa saja alat produksi zaman dulu. Kegunaannya untuk apa itu? Untuk mencapai hati. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Takut. Terus apa lagi? Ya. Terus apa lagi? Oh, alat zaman dulu. Oke, untuk alat zaman dahulu untuk membuat kain apa? Zaman dahulu. Tenun. Ada yang tahu mungkin urutan membuat kain? Boleh sebutkan. Tadi apa? Mulai dari panen ke atas, terus apa lagi? Oke, baik. Kalau untuk sekarang alat modern, alat produksi modern, apa saja? Ya, mesin panen, kopi, terus traktor, terus apa lagi? Banyak alat produksi untuk membuat adonan, apa aja itu? Mixer, terus apa lagi? Oven, apa lagi? Blender, lagi? Magicom, oke, apa lagi? Ada yang tahu? Tambah lagi? Kulkas, oke. Oke, baik, bisa kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk teman kalian semua. Sekarang waktunya ke kelas 6. Kelas 5. Ya. Silakan masuk ke depan, bisa praktek di sini. Semuanya. Ayo yang laki-laki dulu. Ayo praktek, ayo masuk ke depan. Tinggal duduk. Ada yang praktek, sebutkan nama, sekian pegang apa? Yang kecil. Ya, terus sebutkan nama. Nama Yuda, kelas 5. Kami mempresentasikan penggunanya cahaya. Oke, baik. Apa saja alat untuk menguraikan cahaya? Sisi dan center. Ini dan senter. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bisa dipraktekkan untuk menguraikan cahaya langsung dinyalakan. Bagaimana praktek? Mau kalian tunjukkan di belakang, tembok belakang aja, biar terlihat di kamera. Oke, baik, mengeluarkan cahaya ya, menguraikan cahaya.
cahaya. Oke, baik. Cahaya apa aja yang muncul di situ? Sebutkan. Merah, hijau, kuning, hijau, biru, hilang, ungu. Oke, ada berapa? 7. Oke, itu seperti warna pelangi. Jadi cahaya bisa diuraikan ya. Oke, baik. Bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Beri aplaus untuk teman kalian. Oke, sekarang kelompok sini belakangnya. Sebutkan nama kelompok terus mau praktek apa? Nama kelompok. Sebutkan namanya kelompok apa aja? Anissa, Aina, Vicky, Sianda. Mau praktek apa? Saya bisa dibiasakan. Oke, sekarang bisa praktek. Untuk center dimatikan dahulu. Praktekkan. Yang keras. Contohnya seperti ini. Apa itu? Pakai alat apa aja yang dipakai? Alat-alat yang dibutuhkan adalah gelas, air, dan sedotan atau pensil. Oke, baik. Bisa dilihatkan, mungkin bisa jalankan ke kamera. Ke depan. Kamu ke depan ke kamera. Salah satu aja untuk menunjukkan. Apa tadi prakteknya? Oke. Ayo kembali. Berarti cahaya bisa dihiaskan. Kalau melihat di dalam dan di luar gelas, beda nggak? Beda. Ya. Apa belok kemana? Apakah lurus? Lurus. Belok. Ya, enggak belok. Oke, baik. Terima kasih bisa kembali ke tempat duduk kalian. Oke, baik. Tolong center bisa dibawa ke depan, dimatikan atau dimatikan dulu. Oke, Pak Munir, ada tugas individu bisa dikerjakan. Dikerjakan. Ayo, jangan berdiam. Bisa ditulis, dikerjakan mandiri. Ayo, dikerjakan mandiri. Apa? Ya, dikerjakan ya, mandiri. Wah. Iya, iya.
Kerjakan mandiri saja. Apa yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Silakan. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua. Sudah melakukan pembelajaran baik. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kalau guru kalian masih sakit, bisa digabung seperti ini lagi. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi, berdoa untuk menutup pertemuan. Sekarang untuk ketua kelas 4 untuk memimpin doa. Kita berdoa mulai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Selain senang, apakah ada perasaan lain? Mungkin sedih, susah, tidak. Oke, apa? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Dari Pak Munir, Muhammad Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kalian yang pulang naik sepeda, hati-hati tetap berada di pinggir, jangan menekan jalan.